Hai everyone, welcome back to Asian Nation Channel. Apa kabar semua? Aku harap kalian dalam keadaan sehat. Di masa PPKM ini, kita jadi lebih banyak waktu ya guys buat di rumah. Dan tiba-tiba aku kepikiran flashback zaman-zaman aku baru lulus SMA. Buat teman-teman yang masih berjuang buat cari kampus atau lagi coba daftar PTN dan yang lain sebagainya, semangat terus. Semoga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tapi kalau seandainya kalian gak dapat apa yang kalian inginkan, mungkin video ini bisa kalian tonton sebagai referensi. Kalau misalnya gak diterima di PTN atau gak diterima di kampus yang kalian mau, bukanlah ending dari segalanya. Kita flashback dulu ketika aku dulu pertama lulus SMA. Jadi aku lulus SMA di tahun 2014. Jadi itu aku masuk semester 1 kuliah sekitar 2014. Dulu aku emang dari kelas 1 SMA udah pengen banget kuliah jurusan HI. Aku udah prepare semuanya dan kebetulan aku ketika SMA juga suka banget bahasa Inggris dan sempet debate juga, ikut storytelling. Bahkan dari SMP sih sering ikut lomba-lomba bahasa Inggris kayak storytelling lah, debate dan lain sebagainya, sampai akhirnya kebawa ke SMA. Dan ketika mulai bertanya-tanya sama diriku sendiri, kira-kira aku nanti pengen jadi apa ya, dan tiba-tiba aku iseng-iseng buka website Kementerian Luar Negeri. Dulu tuh aku terinspirasi banget pengen jadi diplomat karena menurutku kerjaan sebagai diplomat itu keren guys. Kita bisa pergi ke luar negeri, bisa dinas di luar negeri dan bertemu dengan orang baru dengan culture yang berbeda. Itu menurutku merupakan dream job aku banget. Dan di website Kementerian Luar Negeri itu jurusan-jurusan yang bisa apply untuk jadi diplomat itu salah satunya hubungan internasional atau sastra Inggris. Nah, semenjak saat itu aku mulai mempersiapkan diriku untuk apply di beberapa kampus yang punya jurusan HI. Nah, karena aku punya saudara yang kebetulan kuliah di UGM, aku ke-trigger dan kepengen banget masuk Visipol UGM guys. Ya mungkin posisinya seperti kayak teman-teman pasti kan kayak ikut bimbel, terus ada passing grade, kayak you do everything biar gimana caranya masuk gitu loh. Sampai akhirnya pertama itu SNMPTN kan dulu yang undangan. SNMPTN aku nggak diterima, aku milih UGM dan Undip kalau nggak salah. Pokoknya kan harus satu perguruan tinggi yang di wilayah kita dan satu lagi di luar. Jadi tuh karena UGM itu masuknya DIY, berarti aku pilih Undip dan UGM. Nah, nggak lolos. Di awal aku kecewa banget sih karena aku dulu sempat dapat peringkat di kelas dan SMA aku juga SMA yang bagus juga akreditasinya dan yang lainnya, tapi mungkin emang belum jalannya lewat SNMPTN dan akhirnya aku mencoba buat legowo untuk daftar SBMPTN. Nah, ketika daftar SBMPTN, aku kayak biasa les dan lain sebagainya, terus nyoba-nyoba terus, tapi ternyata belum rezeki juga di SBMPTN. Sampai akhirnya aku ikut ujian mandiri. Nah, di ujian mandiri itu aku juga tetap sama apply-nya. Jadi kan kadang ada orang yang masuk negeri atau masuk kampus impiannya itu jurusan apa aja yang penting masuk. Tapi kalau aku tuh karena emang udah tahu dari awal kalau tujuanku kuliah adalah untuk di jurusan ini, jadi aku nggak pernah ganti atau kayak milih jurusan lain yang sebenarnya nggak sesuai passion, yang penting masuk ke negerinya gitu guys. Aku tuh nggak pernah kayak gitu. Sampai akhirnya di UM juga gagal. Nah, aku tuh at that time gak ngambil cadangan swasta sama sekali. Pernah sih ngambil dulu waktu sebelum SNMPTN, pas lagi nunggu pengumuman itu aku sempat ngambil kampusku yang tempatku kuliah ini guys, di UMY. Tapi aku gak keterima di jalur MDK gelombang 1, aku tuh gak keterima. Nah, mulai saat itu aku kayak semacam pundung gitu guys, kayak mutung kalau bahasa Jawanya tuh. Ngapain lah aku apply swasta, toh juga lah aku rankingnya bagus atau apa, tapi malah aku nggak diterima. Tapi ternyata kalau misalnya kita apply itu kadang bukan berarti nilai kita jelek atau kita itu bodoh dan lain sebagainya, tapi di gelombang tersebut mungkin ada yang nilainya lebih tinggi dari kita, jadi kita emang nggak masuk di gelombang tersebut. Nah, kalau di UMY sendiri sih sebenarnya bisa daftar di beberapa gelombang sih, cuman at that time karena aku emang udah terlanjur fokusnya ke UGM, terus sampai aku tuh nulis di kamarku
maba Visipol UGM gede. Aku yakin gak cuma aku sih yang nulis kayak gitu, pasti teman-teman juga sering nulis-nulis itu, karena kan kadang kalau kita dikasih semacam motivasi gitu dari sekolah sebelum kita ujian ya, itu tuh pasti kan kayak tulis mimpi kalian, kayak tulis apa yang kalian mau dan bayangkan gini-gini. Terus ya itu bagus sih sebenarnya untuk afirmasi kita bahwa kita harus berusaha lebih keras lagi dan lain sebagainya. Tapi ketika itu tidak sesuai dengan rencana, dan apa yang harus kita lakuin gitu, karena memang hidup ini tuh nggak selalu mulus-mulus aja guys. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi masa peralihan dari SMA mau ke kuliah, apalagi di masa pandemi ini, pasti juga harus mempertimbangkan banyak hal. Jangan sampai kayak keinginan kuliahnya hanya sebatas gengsi atau ikut-ikutan dan yang lainnya. Aku saranin jangan guys. Buat teman-teman nih mungkin yang belum lulus, sebelum kalian apply ke universitas itu kalian discuss dulu sama orang tua dan tanyakan ke diri kalian sendiri, kalian itu nanti in the future maunya jadi apa, dan mulai cari tahulah jurusan yang menuntun kalian ke situ. Dan kalau bisa kalian juga harus pertimbangkan prospek kerja. For example, di zaman sekarang kerjaan-kerjaan di IT atau misalnya jadi engineer gitu-gitu tuh juga banyak sekali demand-nya, apalagi yang bekerja di sosial media atau marketing digital itu tuh banyak. Jadi kalian bisa mempertimbangkan beberapa hal. Pertama adalah passion kalian, terus pendapat orang tua, dan future plan kalian mau jadinya gimana. Nah, long story short, aku nggak keterima kan sampai UM, dan aku akhirnya ikut lagi namanya UMBPT. Jadi ujian mandiri bersama perguruan tinggi. Jadi itu di situ ada perguruan tinggi campur se-Indonesia dan kayak bisa daftar paralel gitu guys. Aku waktu dulu itu milih kalau nggak salah Undip dan tesnya tuh di UNES. Terus aku juga pernah ikut seleksi mandiri Unsud dan aku juga nggak keterima juga di HI, sampai akhirnya yaudah ini udah mau tutup dan aku discuss sama orang tua aku, should I gap year atau enggak gitu. Tapi aku nggak pengen banget gap year guys, karena aku mikir 1 tahun itu berharga sih. Kalau misalnya kita ketinggalan start 1 tahun sama teman kita, ya emang orang beda-beda sih preferensinya. Tapi kalau untuk aku sendiri, untuk kayak nggak ngapa-ngapain 1 tahun tuh mau ngapain gitu kan. Akhirnya aku dapat info kalau misalnya UMY masih buka gelombang-gelombang terakhir. Nah di gelombang-gelombang terakhir itu ada HI, tapi tinggal kelas internasional sama ilmu pemerintahan kelas internasional. Nah aku tuh pas ketika daftar itu tuh kayak baru kenapa aku dulu nggak coba IUP UGM gitu, karena aku kan baru nyoba yang reguler, jurusan reguler, siapa tahu rezeki di IUP, tapi emang udah terlanjur tutup semua. Akhirnya aku apply lah. Yang penting sekarang adalah gimana caranya aku bisa kuliah di HI. Oke, aku apply. Pilihan pertama HI internasional dan pilihan kedua ilmu pemerintahan internasional. Jujur pilihan keduaku ini aku tuh I have no idea about ilmu pemerintahan dan nggak tahu belajarnya tentang apa. Sampai akhirnya setelah tes keluar, jadi aku dulu ikut computer based test, jadi tes seleksi berbasis komputer, dan hasilnya itu bisa ditunggu di hari itu juga. Dan aku keterima di pilihan kedua. Nah, karena udah mepet, nggak ada yang lain, ya oke lah aku mikir ambil aja tuh juga endingnya sarjana ilmu politik. Akhirnya aku ambil dan ternyata perkuliahan yang selama ini aku bayangin itu berbeda sama yang terjadi ketika aku memilih kelas internasional ini guys. Jadi karena kita kelas internasional, kita punya beberapa privilege. Salah satunya kita cuman sedikit satu angkatan. Kalau pas angkatanku tuh sekitar 40 kayaknya, dan itu tuh dibagi lagi jadi 2 kelas. Awalnya sih sekitar 50-an, tapi kan pasti ada seleksi gugur kan guys. Ada yang mengundurkan diri karena udah keterima di negeri lah, ada yang pindah kuliah dan sebagainya. Tapi kalau di total kayaknya sekitar 40 orang yang aktif kuliah dan dibagi di 2 kelas. Nah di awal-awal perkuliahan aku agak kaget sih, kok ini kayak private ya, dan kok kayak fasilitasnya juga lebih bagus dan lain sebagainya.
Nah setelah mengikuti perkuliahan emang bedanya kita sama reguler, kita memang menggunakan pengantar bahasa Inggris dan juga satu kelas dengan mahasiswa asing, dan setiap semester kita juga punya visiting profesor yang mengajar dari berbagai kampus partner UMY yang tersebar di Asia Tenggara, di Asia Timur, di Eropa, bahkan di Amerika juga. Jadi ketika udah pas nyemplung di situnya, aku baru nggak kalau ternyata aku diberikan jalan lain yang lebih bagus, yang lebih indah dari yang aku plan. Jujur ketika aku SMA aku pernah mikir kalau gimana ya caranya buat study abroad tapi tetap di Indonesia gitu. Dulu aku tuh cuma mikir gitu aja, dan itu cuma sepintas aja ketika aku SMA. Nah ternyata di kelas internasional ilmu pemerintahan yang aku pilih ini mewajibkan program exchange atau pertukaran pelajar. Jadi kita bisa mengikuti pertukaran pelajar di kampus partner, dan biaya perkuliahan di sananya gratis. Jadi kita cuman bayar biaya hidup, visa, tiket pulang pergi, dan kebutuhan pribadi termasuk asrama dan yang lainnya. Nah sering berjalannya waktu, aku lama-lama betah pikiranku untuk nyoba-nyoba lagi negeri dan lain sebagainya. Itu tiba-tiba gak ada guys, kayak udah nyaman aja gitu. Kayaknya mungkin teman-teman yang pada kuliah, endingnya kuliah di swasta atau di tempat kuliah yang gak sesuai dengan pilihan dia, itu juga somehow kalau udah menjalani ada yang nyaman juga sih, kayak udah ya udah karena udah mengikuti sistemnya dan kayak malas ospek lagi lah dan lain sebagainya, pasti akan menjalaninya dengan rasa senang. Toh juga ketika kita masuk di dunia kuliah, pikiran kita itu udah bukan negeri swasta lagi, tapi lebih ke pengembangan diri yang kita lakuin sendiri gitu. Karena janganlah berharap pada alma mater, tapi upgrade diri kita gitu. Oh ya, aku juga punya beberapa tips gimana caranya teman-teman milih perguruan tinggi swasta. Yang paling penting adalah perguruan tinggi swasta tersebut sudah terakreditasi A, baik dari universitasnya, dari jurusannya juga. Karena ini sangat-sangat penting, karena kalau misalnya sudah A dan kita lulus juga sudah terakreditasi A, itu memudahkan kita untuk apply job ke depannya, dan mungkin juga apply scholarship ke depannya. Karena dari institusinya sampai ke prodinya itu juga sudah bagus atau sudah unggul kalau sekarang istilahnya. Nah ketika aku mengikuti perkuliahan itu emang temanku beragam sih. Ada yang udah bisa bahasa Inggris, ada yang belum, kemampuannya itu beragam guys. Dan kita memang belajar bareng sampai akhirnya di semester 3 kita dapat tawaran student exchange. Jadi sebenarnya minimal untuk student exchange itu semester 4 dulu waktu angkatanku. Cuman karena partner university-nya itu banyak dan punya banyak kuota untuk UMY sendiri, jadi kita yang baru masuk semester 3 tuh ditawarin sama dosen kayak, kamu mau nggak exchange ke sini dan lain sebagainya. Intake pertama itu aku nggak apply sama sekali karena emang nggak niat kan. Jadi tuh di intake pertama tuh kampus-kampus dari Europe, terus kampus dari Korea gitu-gitu. Nah karena aku emang nggak niat apply di intake itu, ya jadinya aku ya biarin aja gitu. Sampai akhirnya di intake yang kedua ini itu dosenku nyaranin untuk anak-anak yang semester 3 buat apply di jurusan-jurusan yang di universitas-universitas partner yang masih punya kuota lah, jatah untuk exchange. Nah jatahnya waktu itu aku ingat itu tinggal Konken University di Thailand sama University Sains Malaysia di Malaysia. Nah aku tuh pilihan pertamaku Konken University karena temanku itu decide buat milih di situ. Jadi aku mikir ya udah biar ada temennya gitu. Anak-anak baru ya guys, baru semester 3 pasti kan kayak mikirnya exchange masih pengen ada teman dan lain sebagainya gitu. Dan pilihan kedua aku USM itu. Nah setelah diwawancara, aku tiba-tiba dikasih tahu hasilnya kalau ternyata dosenku mereferensikan aku buat pergi ke USM. Awalnya aku nggak mau dan
bilang ke dosenku, Pak saya mendingan intake semester depan aja deh gitu, biar saya juga lebih siap financially dari biaya dan lainnya gitu, karena target itu waktu itu tuh di yang jauh lah di Europe gitu, entah itu di Spain atau di mana yang sesuai dengan partner UNY gitu. Tapi dosenku malah bilang, loh kenapa kamu nggak mau exchange ke USM gitu. Ya kan senior udah pada exchange ke situ Pak, dan saya rasa Malaysia itu juga memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia gitu. Jadi kayak kalau misalnya saya kuliah di sana, kayaknya vibes-nya sama aja gitu loh. Nah itu tuh aku dengan polosnya jawab kayak gitu guys, dan aku tuh kayak oh my god kok bisa sih aku jawab kayak gitu. Dan kata dosenku, lo USM itu tuh kampus yang reputasinya bagus di Asia Tenggara, dan dia itu juga masuk ke top 10 university AUN gitulah, dan pokoknya dia termasuk salah satu kampus yang prestis di Malaysia gitu. Terus sampai akhirnya aku merenung lagi dan kayak cari tahu soal USM gimana lainnya sebagainya. Terus aku mikir ya udahlah, kalau misalnya ada opportunity sekarang kenapa nggak dicoba gitu. Akhirnya aku diskus sama orang tua aku ACC, dan juga aku nggak jadi postpone exchange-nya di semester depan. Dan singkat cerita aku dapat deh ke USM itu. Oh ya, mengenai cerita ketika aku di USM, aku mungkin bakal cerita di video lain. Tapi yang jelas untuk pengalaman kuliah di kelas internasional, pertama yang menjadi perbedaan adalah fasilitas sih guys. Pertama, fasilitas kita itu lebih bagus. Terus yang kedua, jumlah mahasiswa yang ada di kelas internasional pasti lebih sedikit daripada yang reguler, dan itu sangat membantu kita untuk lebih optimal dalam belajar. Dan kedekatan dengan dosen juga pasti lebih intim karena kita dimonitor gitu guys secara private, karena kita dikit ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang belum paham atau perlu ada hal-hal yang mau dikomunikasikan, itu lebih enak. Terus yang ketiga benefitnya yaitu tadi kita bisa study abroad. Kalau misalnya di UMY sendiri sih uang kuliah di university partner dibebaskan. Aku nggak tahu sih kalau di kelas internasional lain, cuman yang jelas experience untuk bisa kuliah di luar itu juga merupakan salah satu nilai plus sih untuk kita sebagai lulusan dari kelas internasional, dan itu juga menambah network dan membuka wawasan kita. Kita bisa lebih siap ketika di dunia kerja karena bahasa Inggris kita juga sudah mumpuni, dan ketika kita belajar, ketika kita kuliah kan kita pakai bahasa Inggris terus, bahkan sampai tesis kita atau skripsi kita. Jadi kita udah nggak kaget lagi kalau misalnya kayak ikutan TOEFL atau IELTS. Paling nggak kita tinggal ngasah-ngasah dikit aja lah untuk kedepannya apakah kita mau kerja atau mau apply scholarship gitu. Oke, cukup sekian dulu video dari aku, story time kali ini. Thank you so much buat kalian yang udah dengerin cerita aku, my very first story time. Buat teman-teman mungkin yang punya ide-ide lain soal konten, bisa komen di bawah. Dan thank you so much, stay safe, don't forget to like, subscribe, and comment, and I will see you on the next video. Bye bye.